Selamat datang di The Beyond Church. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebagai satu keluarga tubuh Kristus, boleh ya kita menyapa kanan kiri depan belakang. Katakan senang beribadah bersama hari ini. Senang bertemu Anda. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Kita akan membaca ayat fotum yang terambil Mazmur 9 ayat 9 sampai 11 dan kita membaca secara bergantian. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran, saudara. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terjejak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Bersama-sama, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan ucapan syukur pada juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari gereja Tuhan angkat suara bersama. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's restless heart. Ya, You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. ini doa kami. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Here we go. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God of Jacob. You use the weak to lead the strong. You lead us in the storm of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Jemaat Tuhan semua. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. It's enough for me. Apapun musim hidup kita saat ini, kita percaya kita mempunyai Allah yang senantiasa menopang hidup kita. Amin, jemaat Tuhan. Berikan ucapan syukur sorak-sorai bagi Tuhan kita semua. Saudara yang terkasih, biarlah pujian yang akan kita nyanyikan menjadi deklarasi iman kita. Kristuslah yang memegang hidup kita di dalam setiap langkah kita. Amin, saudara. Sama-sama kita tepuk tangan bagi dia. Come on.
angkat suara kita pujikan. Puji setiap hatiku miliki semua, dalam Yesus Kristus ku kuasa sempurna. Masuk mulianya selagi di dunia, percaya Kristus di setiap langkahku. Amin. Katakan, ku yakinkan janjimu, yakinkan janjimu, tuntunku selalu. Biar dunia lawanku, ku takkan malu. Apapun di depan Tuhan bagianku, percaya Kristus di setiap langkahku. Bersama-sama kita angkat suara, pujikan. Untuk selamanya ku kan muliakanmu, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat jumpa Kristus Rajaku. Tepuk tangan bagi Dia. Katakan, memandang Kristus penjaga imanku, hatiku rindukan harta surgawi, berlari teguh sampai garis akhir, percaya Kristus di setiap langkahku. Untuk selamanya, untuk selamanya ku kan muliakanmu, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat jumpa Kristus Raja. Sekali lagi pujikan saudara. Untuk selamanya ku kan muliakanmu, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat jumpa Kristus Rajaku. Dengan ucapan syukur kita pujikan. Ku akan bersuka, biar badai menghadap, Engkau selalu setia. Ku akan bersuka, sebab ku berjalan bersamamu. Sekali lagi pujikan. Ku akan bersuka, biar badai menghadap, Dia Allah tetap setia. Amin. Ku akan bersuka, sebab ku berjalan bersamamu. Sing it one more time everyone. Ku akan bersuka, biar badai menghadap, Engkau selalu setia. Ku akan bersuka, sebab ku berjalan bersamamu. Amin. Untuk selamanya ku kan muliakanmu, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat jumpa Kristus Rajaku. Untuk selamanya ku kan muliakanmu, lari kuat penuh iman. Anugerah hidupku, sukacita selamat jumpa Kristus Rajaku. Jumpa Kristus, jumpa Kristus Rajaku. Sekali lagi katakan, jumpa Kristus Rajaku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome to Gibeon Church. Ini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita masuk di perenungan Katekismus ke-23. Saya akan membaca pertanyaannya lalu bersama-sama kita baca jawabannya serta ayat Alkitabnya. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Hanya oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus dan percaya akan karya penebusannya di kayu salib. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Silakan duduk.
Saudara, kita mungkin pernah melihat ya di suatu film ada operasi darurat yang dilakukan seorang dokter. Ada pasien yang datang ke rumah sakit dalam keadaan darurat dan tidak sadar. Lalu dokter menuangkan segala kemampuannya dalam ruang operasi. Dalam situasi seperti ini, si pasien tidak bisa berbuat apa-apa. Nyawanya ada di tangan dokter. Pasien tersebut hanya bisa diam. Bahkan kalau sampai ternyata masih sadar dan mencoba berbuat sesuatu, malah akan ditambah biusnya. Saudara, ilustrasi ini menggambarkan keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Kita merasa kalau hanya keselamatan yang kita terima itu masih kurang untuk kita menjalani hidup di dunia ini. Walau hutang dosa kita lunas di kayu salib, kita sering merasa kalau hutang bank belum lunas, cicilan belum lunas. Dan dalam situasi dunia dan negara yang seperti sekarang ini, masa depan pun entah bagaimana. Lalu karena merasa masih kurang, kita berusaha menambahkan kepada keselamatan kita dengan kerja keras, dengan pencapaian, dengan prestasi, dengan perbuatan baik, dan juga hal-hal rohani, seperti menginjil, berdoa, daily devotion. Katekismus hari ini menyampaikan tentang sola fide dan sola gratia. Hanya kasih karunia oleh imanlah yang menjadi dasar keselamatan kita. Kita perlu iman yang benar, bukan iman yang besar. Bukan iman ditambah latar belakang kita, asal usul keluarga kita, perbuatan baik kita, prestasi pencapaian, atau iman ditambah penginjilan, berdoa, atau disiplin rohani lainnya. Iman itu sendiri pun pemberian Allah sebagai sarana yang menyatukan kita dengan Kristus. Dan Kristuslah yang menyelamatkan kita. Iman bukan berarti kita mengerti semuanya, tetapi kita percaya bahwa Allah selalu benar, bahkan ketika kita tidak memahami apa yang sedang Ia kerjakan. Allah tidak pernah hilang kendali, hikmatnya tidak pernah salah, kasih-Nya sudah dibuktikan melalui Kristus. Kasih karunia oleh iman juga bukan upah dari perbuatan baik kita. Sebaliknya upah dosa adalah maut. Justru upah yang kita layak terima itu hanya kematian. Tapi Tuhan justru memberi kasih karunia yang kita tidak layak terima. Dengan dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman, hati kita diperdamaikan dengan Allah dan kita tidak dituduh lagi dari dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita di masa lalu. Di dalam pertobatan, kita dibebaskan dari kebutuhan untuk tampil sempurna. Kita bisa hidup dengan kejujuran bahwa kita rapuh dan tidak mampu. Sehingga hanya kecukupan Kristuslah yang tampak dalam kehidupan kita. Dalam memberikan kasih karunia, Tuhan tidak serta-merta menghapuskan begitu saja hutang dosa kita. Tapi Dia sendirilah yang membayarnya. Di dalam Kristus, kita tidak lagi dibayangi oleh hukuman karena Kristus sudah membayar hutang dosa kita sampai lunas dan tuntas. Jadi apakah kita tidak perlu lagi berbuat baik? Lanjutan dari ayat yang tadi kita baca mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Justification atau pembenaran adalah status yang diberikan Allah melalui karya Kristus. Sanctification atau pengudusan adalah hidup yang bertobat dan menghasilkan perbuatan baik. Dalam ilustrasi pasien dan dokter tadi, setelah pasien tersebut disembuhkan, barulah dia bisa beraktivitas lagi. Dia bisa berbuat baik. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ketika kita berbuat baik atau melakukan disiplin rohani, ini adalah bukti dan buah dari pertobatan kita, dari keselamatan kita, juga sebagai panggilan kita sebagai orang yang telah menerima anugerah terbesar. Ini adalah bentuk ucapan syukur kita, bukan syarat menuju keselamatan. Kita bisa menjalani hidup yang penuh dengan kasih, pengampunan, dan kemurahan hati, karena kita tahu bahwa kita sudah dikasihi dan diterima tanpa syarat.
We come as we are dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan anugerah, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang menyadari dosa dan kesalahan kami. Kami berusaha membangun keamanan dan identitas kami di atas hal-hal duniawi yang rapuh, yang kami anggap memberi arti, kepastian, dan nilai hidup. Kami mengandalkan usaha sendiri, seolah-olah keselamatan yang telah Engkau selesaikan belum cukup. Tidak ada satupun pekerjaan, pencapaian, atau pelayanan kami yang dapat menambahkan kepada karya-Mu yang sempurna. Kami bertobat dan berbalik kepadamu Tuhan. Ajar kami hidup bergantung hanya kepadamu. Melakukan pekerjaan baik yang sudah Engkau persiapkan untuk kami sebagai bukti dan buah keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami datang saat ini Tuhan dengan ucapan syukur. Di tengah dunia yang gelap dan jahat, Kau adalah Allah yang beranugerah. Kau memberikan kami iman atas pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Mari gereja Tuhan. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang kekal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Come on. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah, mulia, percaya sebab Terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Kau. Terima kasih. ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah, mulia, percaya sebab anugerah. Jadikan ini doa kita. Ku percaya pada Yesus, rela serahkan diriku hanya mendapatkan Yesus, darah-Nya Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia.
kebentasan kita. Salibkan, mari sembah Tuhan. Oleh darah Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Di tengah dunia yang gelap dan jatuh dalam dosa. Karya penebusan-Mu menjadikan kami milik-Mu, umat tebusan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Amin. Mari kita pujikan saudara. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Coba Tuhan angkat suara. Kau membuat sesuai rencana-Mu. Kau bawakan setiap musim hidupku. ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu.
selamanya milikmu. Mari kita pujikan I am yours now forever. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonders. Sekali lagi katakan, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine, come on. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kita sama-sama mau katakan semua kekuranganku. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Amin. Hari ini saat kami beriman percaya bahwa kami adalah milikmu. Bukan karena ketaatan, kesalehan, kebaikan kami Tuhan. Semata-mata hanya karena iman yang telah kau anugerahkan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan akan itu Tuhan. Hari ini mungkin kami datang dengan iman kami yang goyah, dengan iman kami yang ragu, dengan gelisah Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan, kuatkan iman setiap kami Tuhan. Teguhkan iman setiap kami Tuhan. Sehingga saat kami menjalani kehidupan kami Tuhan, kami bisa percaya bahwa hati-Mu tetap mengasihi kami. Tangan-Mu tetap memegang kami di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini. Biarlah firman nanti yang disampaikan juga bisa menguatkan kami Tuhan. Iman yang disampaikan bisa menenangkan hati kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk membaca satu bagian dari ayat firman Tuhan sebagai landasan di mana kita memberikan persembahan hari ini, yang terambil dari Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa ketika kita memberi, bukan supaya untuk diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah terlebih dahulu diberkati dengan kasih dan kesetiaan Tuhan yang hebat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Anda bisa memberi melalui QRIS ataupun melalui transfer, melalui nomor rekening yang tersedia di Ways to Give, atau dapat juga Anda memberi melalui mesin edisi yang tersedia, dan Anda juga bisa memberi secara tunai melalui amplop persembahan yang tersedia di kursi Anda masing-masing. Kemudian Anda dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan ketika Anda pulang nanti.
Sebelum memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan Tuhan, bahwa ketika kami memberi, bukan karena untuk diberkati, tapi karena Tuhan terlebih dahulu dengan setia menyatakan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, persembahan ini adalah merupakan respon syukur kami atas setiap apa yang telah Tuhan kerjakan terlebih dahulu bagi kami. Untuk itu Tuhan, mari Engkau memberkati setiap persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, melalui gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to Gibeon Church. Senang sekali bisa beribadah bersama Anda hari ini. Mari kita lihat apa saja yang Tuhan sedang kerjakan melalui gereja kita dalam Gibeon Weekly News. Introducing Youth Summer Camp Speakers. Kalau Anda mulai ragu, justru ini adalah panggilan buat kasih karunia-Nya, di mana kita perlu terus bersandar pada anugerah-Nya setiap hari. Hembusan nafas yang terakhirnya di kayu salib, dosa saudara dan saya dihapuskan. Semua kegagalan hidupmu ditanggung di kayu salib. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Saudara dan saya punya akses berjumpa dengan Bapa. Identitasku tidak ditentukan oleh seberapa banyak jabatan yang bisa aku punya, tapi ditentukan oleh apa yang Kristus sudah lakukan bagi aku. Kalau jabatan diberikan kepadaku, aku akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau diambil pun, aku tahu hidupku tenang karena yang memeliharaku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mati untukku. Itulah pengharapanku dalam kehidupan dan dalam kematian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tanggal 30 Juni sampai 2 Juli, Gibeon Youth akan mengadakan Youth Summer Camp selama 3 hari 2 malam untuk anak kelas 6 SD hingga 3 SMA. Tidak hanya ada sesi seru dan aktivitas, peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan seputar iman, logika, relasi, maupun pergumulan pribadi dalam sesi Veritas Q&A. Minggu depan pendaftaran akan ditutup, jadi segera daftarkan anak Anda melalui Gibeon App di bagian event, atau langsung kunjungi Summer Camp Booth di depan gereja setelah ibadah ini. Jika Anda mengalami kendala, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui nomor yang tertera di link pendaftaran. Dan bagi Anda yang rindu menjadi sponsor dalam mendukung generasi muda, kami sangat terbuka. Bersama kita saling menopang dan melangkah sebagai satu keluarga dalam Kristus. Oke guys, sekarang kita mau nonton video recap CNO tahun 2025. Let's go. Come take a look at us. We right here. Wih, ini kita baru pertama kali kenalan loh. Iya. Baru turun dari bis itu ya. Iya. Ih, nontok banget. Iya ini. Wah, ada yang ngasih hantu. Seru. Ini masa-masa ini. Tim effort sih ini telur. Iya. Main apa, Yos? Main FIFA. Menang nggak? Kalah. Oh, ini yang ada karaoke juga ya? Yes. Wih, ini sulit tapi asik ya. Iya, game Iya. paling seru, game paling Ini yang punya tangan panjang menang. Ini waktu itu kita Q&A ya. Iya.
Hanya terjadi sekali konfes. Wah ini nih pas makan-makan nih ada Poppy. Wah iya ini kenyang banget Kenyang banget sih. Menyiapkan kita untuk hari esoknya. Iya. Nah, Ini ya? ini dia. Panas banget, jujur. Jemur ini. Tapi asik banget ya guys, gameplay. Untung ada air. Dia main. Seger. Real seger. Wah, seru ini main bola ini. Iya, kita rame-rame juga jadi seru Untuk banget. kompak banget sih tapi. Iya. Asik banget ya CCNO 2025, benar-benar berdampak sih buat hidupku. Dengar yang CCNO 2026 ini bakal mempersiapkan kita ke dunia orang dewasa. Relate banget sih pasti. Bener Masuk. sih, bener sih. Aku juga setuju banget sih. Apalagi aku pertama kali ngerantau dan kuliah di sini. Jadi aku terberkati banget sih sama CCNO tahun lalu. Dan pastinya tahun ini aku ikut lagi guys. So guys, apalagi yang ditunggukan? Segera daftar di CCNO 2026 in real life. Di The Mumbul tanggal 6 sampai 8 Agustus. Dengan biaya kontribusi peserta sebesar Rp600.000. See you there. Terima kasih atas hati yang setia dan murah hati dalam memberi untuk Church Planting Calvary Gospel Church di Surabaya Timur. Untuk kemudahan dan kenyamanan, Anda dapat memberi melalui QR Code atau nomor rekening yang tertera di layar ini. Jika ingin tahu lebih lanjut, kunjungi Connect Booth di lobi gereja. Minggu depan kita akan mengadakan Reflective Worship, sebuah ibadah khusus yang berlangsung sebulan sekali, dengan suasana yang lebih reflektif untuk merenungkan kasih dan pengorbanan Kristus. Kita juga akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan ajak keluarga, sahabat, serta orang-orang terkasih untuk bersama mengalami Tuhan dalam kesatuan tubuh Kristus. Sekian pengumuman kita kali ini. Enjoy the sermon and God bless you. Berikan tepuk tangan untuk pengumuman yang luar biasa, saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang teman-teman yang live streaming online. Thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, sebelum saya masuk khotbah, saya mengingatkan bagi saudara yang punya anak untuk ikutan Youth Summer Camp ya saudara ya. Ini merupakan sesuatu kesempatan di mana anak-anak Anda bisa belajar sesuatu bukan apa yang dunia katakan, tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Dan juga teman-teman yang college, CCNO ya, you can register dan make sure kalau saudara punya kendala dana, make sure kendala dana ini tidak menjadi halangan untuk saudara bisa daftar. Yang penting nanti bicara dulu sama kami, kalau saudara punya kendala dana nanti kami carikan dananya supaya saudara atau anak saudara bisa join this moment yang bisa menolong perjalanan iman anak-anak Anda, oke? Nah, kita ada dalam khotbah berseri yang baru, minggu lalu kita baru mulai, Gospel Hope in a Restless World. Kita mengeksposisi kitab Habakuk. Minggu lalu kita belajar When God Seems Silent. Karena Habakuk kita melihat bahwa dunia yang dia hidupi itu rusak. Ada ketidakadilan, ada banyak korupsi, ada banyak kekerasan, ada banyak ketidakadilan. Sounds familiar ya, seperti dunia kita sekarang. Dan dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau diam? Berapa lama lagi engkau izinkan semua hal ini terjadi? Dia hidup di antara Raja Yosia dan Raja Yoyakim, di mana Raja Yosia melakukan sebuah reformasi besar-besaran dan hukum Taurat ditemukan kembali. Seharusnya ada revival, tapi apa yang terjadi pada waktu Raja Yosia mati, Raja Yoyakim muncul pemimpin baru yang diharapkan, justru malah menindas, ada begitu banyak korupsi. Dan dia bertanya, Tuhan what happened? Dan hari ini kita akan melihat jawaban Tuhan. Nah masalahnya jawaban Tuhan itu tidak masuk akal. Makanya hari ini khotbah saya kasih judul When God's Answer Doesn't Make Sense. Waktu jawaban Tuhan ternyata tidak masuk akal. Nah saya bersyukur kita memilih, tim pastoral memilih untuk membahas kitab Habakuk karena saya rasa kitab ini sangat cocok dengan keadaan kita saat ini. Nah kita akan belajar sesuatu yang penting. Kadang-kadang yang paling sulit dalam hidup kita bukan ketika Tuhan diam. Kadang-kadang yang lebih sulit adalah pada waktu Tuhan menjawab, tapi jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak masuk akal bagi kita. Nah, kita akan membaca bersama-sama
Kalau minggu lalu kita belajar Habakuk 1 ayat 1 sampai 4, hari ini kita akan belajar Habakuk 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca bergantian, saudara dan saya membaca ayat yang ganjil, saya akan membaca ayat yang genap, kita akan membacanya bergantian. Habakuk 1 ayat 5, 1, 2, 3. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ya. Apa itu? Nah ini, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ayat 7 sama-sama, bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Ayat 9 sama-sama, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, penguasa-penguasa menjadi tertawaannya, ditertawakannya setiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Ayat 11, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Beginilah firman Tuhan, ya. Saudara, saya akan memulai dengan sebuah statement seperti ini. Kita tidak keberatan Tuhan menjawab doa. Saya rasa kita semua ingin Tuhan menjawab doa. Tapi masalahnya, pada waktu Tuhan menjawab doa kita, cara Tuhan menjawabnya itu beda dengan apa yang kita inginkan. Kita berdoa, Tuhan tolong pulihkan pernikahanku. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menyingkapkan dosa di dalam hati kita. Tuhan menyingkapkan kepahitan yang ada di dalam hati kita. Tuhan menyingkapkan egoisme yang ada di dalam hatimu, yang selama ini kamu sembunyikan. Dan kita berkata, Tuhan bukan begitu maksudku. Pernah saudara seperti itu? Kita berdoa, Tuhan bentuk karakter saya. Lalu Tuhan mengirimkan orang-orang yang rese. Orang yang menyebalkan. Orang yang melukai kita. Orang yang menguji kesabaran kita. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta karakter. Bukan orang-orang rese seperti itu. Kita berdoa, Tuhan dekatkan aku kepadamu. Dan Tuhan mengizinkan musim yang membuat kita kehilangan pegangan. Bisnismu bermasalah, kesehatanmu terganggu, hubunganmu penuh dengan konflik. Rencana hidupmu jadi berantakan. Dan kita berkata, Tuhan yang aku minta kedekatan bukan kesulitan. Saudara, itulah yang kita hadapi akhir-akhir ini. Tidak terlalu sulit percaya bahwa Tuhan berdaulat. Masalahnya yang sulit adalah kita mempercayai Tuhan ketika Dia berdaulat dengan cara yang kita tidak suka. Yang kita inginkan, Tuhan lakukan ini. Selama itu setuju dengan rencanaku. Lakukan sesuatu yang masuk akal menurut aku. Lakukan sesuatu yang sesuai dengan rencanaku. Dan itu yang dialami oleh kitab Habakuk. Dan hari ini kita akan melihat 3 hal, saudara. 3 hal. Yang pertama adalah Tuhan sedang bekerja. Saudara, seringkali kita berpikir Tuhan gak bekerja. No, Tuhan sedang bekerja. Tetapi masalahnya dia memakai sesuatu yang belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua apa? Tuhan memakai Babel. Nah ini mengerikan, saudara. Dan yang ketiga, ketika cara Tuhan sulit dipahami, kemana kita harus memandang. Nah kita akan belajar satu-satu. Ya, kita akan mulai dengan yang pertama. Tuhan sedang bekerja. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah, kalau saudara perhatikan, saya berikan sedikit recap minggu lalu. Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Habakuk bertanya, kenapa kok kejahatan dibiarkan? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa ketidakadilan menang? Habakuk sebenarnya bukan kehilangan iman. Kita minggu lalu belajar, Habakuk bergumul justru karena dia percaya Tuhan. Makanya dia bawa semua pergumulannya, semua keraguannya, semua bahkan kemarahan dan emosinya kepada Tuhan. Itu yang baik, saudara. Tuhan tidak pernah alergi, Tuhan tidak pernah terintimidasi dengan kemarahan saudara, dengan keraguan saudara, dengan emosi saudara. Justru kita harus bawa itu kepada Tuhan. Dan minggu lalu kita belajar bahwa iman yang sejati bukan iman yang gak pernah bertanya sama Tuhan.
Iman yang sejati justru membawa pertanyaan itu kepada Tuhan. Nah, hari ini kita melihat bagian yang menarik, bahwa akhirnya Tuhan menjawab. Dan saya rasa kalau kita membaca Habakuk pasal 1 tanpa hati-hati, kita bisa melewatkan betapa mengejutkannya jawaban Tuhan ini. Karena masalah Habakuk sebenarnya bukan pada waktu Tuhan diam, tetapi baru dimulai ketika Tuhan mulai bicara. Nah, apa yang dilakukan? Dia berkata begini, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Baca sama-sama yang di highlight. 1, 2, 3. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Nah, ini yang menarik. Ya, stop dulu sampai di sini ya saudara ya. Saya akan highlight ini dulu. Habakuk merasa Tuhan itu diam. Tapi akhirnya Tuhan menjawab. Aku enggak diam. Aku sedang bekerja. Nah, saya mau soroti ini di sini karena begini. Sering kali kita berpikir Tuhan itu pasif. Sering kali kita berpikir Tuhan terlambat. Kenapa Tuhan biarkan? Bahkan dalam hati kita berkata, kok Tuhan tega sih biarin aku seperti itu. Perkataan-perkataan yang muncul itu kan nih. Kalau Tuhan mengasihi aku, seakan-akan kasih kita itu lebih besar standarnya daripada kasih Tuhan. Kalau Tuhan adil, seakan-akan standar keadilan kita lebih tinggi daripada standar keadilan Tuhan. Dan kita berpikir, Tuhan kenapa engkau enggak bekerja? No. Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa ketidakhadiran yang terlihat bukan berarti ketidakhadiran yang nyata. Tuhan selalu bekerja. Habakuk melihat kepasifan atau bahkan mungkin keterlambatan. Tetapi Tuhan selalu bekerja dengan waktu yang sempurna. Habakuk melihatnya satu generasi. Kita melihatnya 1 minggu. Kita melihatnya 1 tahun. Tuhan melihatnya seluruh sejarah. Timothy Keller di dalam salah satu sermonnya The Lord of the Sabbath ya di Februari 2006. Dia berkata salah satu yang tidak pernah saya lupa pada waktu saya mendengarkan podcastnya. Dia bilang begini, ketika kita hanya melihat kebingungan, Tuhan sedang melihat seluruh cerita. Ketika kita merasa Tuhan diam, Dia sedang mengerjakan jauh lebih banyak daripada yang kita sadari. Saudara, kita cuma lihat sebagian kecil dari apa yang terjadi di dalam ruang, waktu, dan materi. Tuhan ada di luar ruang, waktu, dan materi. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan kalau Tuhan itu tidak baik, kalau Tuhan itu tidak berdaulat. Siapa yang bilang? Karena kita hanya melihat sebagian kecil, Tuhan melihat keseluruhan sejarah. Amin, saudara. C.S. Lewis pernah memberikan sebuah ilustrasi di dalam bukunya. Seorang anak kecil yang dibawa ke dokter gigi. Mungkin berpikir, waktu anak kecil ya, masih umur 3 tahun, 4 tahun. Orang tuanya jahat. Saya masih ingat kalau Jane dibawa ke dokter gigi. Dulu dia udah drama, dari rumah sudah drama. Waktu di kursi dokter gigi, Dad, hold my hands. Ya namanya anak perempuan ya, saya hold her hands. Yang dia lihat apa? Sakitnya, ngerinya. Dia nggak ngelihat tujuannya. Dia nggak ngelihat infeksi yang sedang ditangani. Dia nggak melihat kesehatan yang sedang dipulihkan. Yang dia ngelihat adalah aku sakit, aku disuntik, aku dibor. Bukankah kita sering melihat seperti itu? Kita hanya ngelihat satu bab guys. Tuhan lagi menulis seluruh buku cerita. Ceritanya, bukan cerita kita. Saudara, kalau saudara pergi ke sebuah toko karpet. Kalau saudara pernah lihat Persian carpet ya. Itu dari atas indah banget. Coba karpetnya balik. Pernah dibalik kalian karpetnya? Yang ada adalah apa? Benang gak karu-karuan. Semuanya warnanya sepertinya tidak harmonis. Di bawah sepertinya kusut, tidak karu-karuan. Tetapi begitu dibalik, apa yang terjadi? Karya seni yang luar biasa. Warnanya harmonis, indah sekali. Saudara, begitu juga kita. Kita hidup di bawah karpet. Tuhan melihat dari atas. Kita sering menyimpulkan sesuatu dari sudut pandang yang terlalu kecil. Kita melihatnya benang kusut, Tuhan melihatnya karya seni. Kita melihat satu hari, Dia melihat kekekalan, saudara. Itulah sebabnya kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan penyakitmu saat ini. Hanya berdasarkan masalah keuanganmu saat ini. Hanya berdasarkan pergumulan-pergumulan yang sedang kau hadapi saat ini. Kita tidak bisa menyimpulkan bagaimana Tuhan bekerja. Karena saat ini saudara keadaannya lagi gak enak, saudara.
Saya pernah membaca wawancara seorang pilot, dia mengatakan bahwa ketika ada turbulensi besar di dalam pesawat, seringkali yang paling panik adalah penumpang. Benar saudara ya? Kenapa? Karena penumpang tidak melihat kokpit, tidak melihat kendalinya. Mereka hanya melihat goncangan. Tapi pilot tenang, kenapa? Dia tahu ramalan cuaca, dia tahu keadaan segala macam, dia tahu semua knop-knopnya, dia tahu kendalinya seperti apa. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Para penumpang hanya melihat guncangan, pilot melihat gambar besar. Habakuk ada di kursi penumpang, tetapi Tuhan ada di kursi pilot. Begitu juga kita. Saudara, seringkali itulah hidup kita. Kita melihat goncangan, Tuhan melihat tujuan. Kita melihat kita kehilangan, Tuhan melihat pembentukan. Kita melihat penderitaan, Tuhan melihat proses. Kita melihat keterlambatan, Tuhan melihat waktu yang sempurna. Seringkali kita bisa menerima Tuhan bekerja, tapi sulit menerima bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan itulah yang akan membuat Habakuk semakin tergoncang. Karena Tuhan tidak hanya berkata, aku sedang bekerja. Tapi kemudian dia berkata, aku sedang membangkitkan Babel. Dan disitulah dunia Habakuk mulai runtuh. Nah, kita akan melihat ayat berikutnya. Dikatakan, sebab sesungguhnya akulah, siapa? Tuhan. Yang membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim itu adalah Babel. Bangsa yang garang dan tangkas itu. Yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat, menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripada dirinya sendiri. Jadi dia adalah bangsa yang percaya diri akan kekuatannya sendiri. Nah, ini yang mengejutkan. Kenapa? Kalau Anda adalah Habakuk, di titik ini Anda mulai berpikir, Tuhan apakah aku gak salah dengar? Karena aku mintanya kebangunan rohani. Karena aku mintanya kemakmuran. Habakuk menginginkan sebuah reformasi. Tapi kok Tuhan mengirimkan Babel? Saudara, Babel bukan bangsa yang baik. Babel bangsa yang brutal. Habakuk minta revival. Tetapi Tuhan kirimkan penjajahan. Tuhan memakai Babel. Kita masuk di dalam poin yang kedua. Ya, saudara ya. Nah, kalau saudara baca tadi, ayat-ayat yang berikutnya menggambarkan Babel ini seperti monster. Saudara. Mereka menjarah, mereka membunuh, mereka menghancurkan, mereka menginjak-injak bangsa-bangsa lain. Nah, saat kita melihat Babel, by the way, kalau saudara pengen tahu Babel itu di mana? Babel itu di Irak, saudara. Irak kuno, ya saudara ya. Tetapi kalau Alkitab bilang Babel itu bukan hanya sekedar lokasi geografis atau sebuah bangsa saja. Tetapi Babel adalah simbol. Jadi Babel bukan hanya sebuah bangsa, tetapi Babel adalah simbol. Simbol apa? Simbol bahwa kondisi hati manusia itu seperti itu. Simbol bahwa ada pola dan cara hidup manusia yang berusaha hidup tanpa Tuhan. Kalau saudara masih ingat, di akhir khotbah berseri yang lalu, The Gospel After Genesis, dibahas pada waktu manusia mulai banyak dan mereka mulai melawan Tuhan dan dosa Adam dan Hawa turun di hidup hati manusia. Apa yang terjadi? Di Kejadian 11 ayat 4 mereka melakukan sesuatu untuk mencapai surga. Yaitu apa? Membangun menara Babel. Dan apa kata-kata orang-orang yang mau membangun di menara Babel? Kalau saudara masih ingat, Babel itu juga disebut di kitab Wahyu. Saya cross reference, saya tunjukkan kepada saudara cross reference perjanjian lama dan perjanjian baru gambarnya ya. Kalau saudara masih ingat itu, di Kejadian 11 ayat 4, saya bahkan kutip Alkitab versi Borneo ya. Kalau saudara masih ingat, ya, kita baca sama-sama ya. Ini Babel, oke, supaya saudara ingat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kata mereka, mari kita bina sebuah kota bagi kita dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan baca sama-sama, mari kita membuat nama bagi diri kita. So we may make a name of ourselves. Mereka gak berkata, mari kita memuliakan Tuhan. Tidak. Mereka berkata apa? Mari kita buat nama bagi diri kita sendiri. Mari kita membesarkan diri sendiri. Mari kita melawan Tuhan, memuliakan nama kita sendiri. Itulah Babel, saudara. Jadi Babel adalah simbol manusia yang berusaha menjadi juru selamat bagi dirinya sendiri.
Babel adalah keyakinan bahwa aku hebat, aku kuat, aku mau jadi penyelamat bagi diriku sendiri. Nah kalau saudara perhatikan setelah kitab Kejadian, Babel muncul lagi sebagai sebuah bangsa dalam sebuah kerajaan di dalam kitab Daniel. Kalau saudara tahu kitab Daniel, ada Sadrah, Mesak, dan Abednego, dan Daniel. Mereka ditawan di kerajaan Babel di bawah raja. Rajanya namanya Nebukadnezar. Dan raja itu bilang begini, di Daniel 4 ayat 30 dikatakan, berkatalah raja itu, siapa itu? Nebukadnezar. Bukankah itu Babel yang besar? Yang, baca sama-sama, yang di highlight. 1, 2, 3. Dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi apa? Kota kerajaan. Wah, jadi Nebukadnezar sedang jalan-jalan di istana dan dia melihat kerajaannya dan dia berbangga melihat pencapaiannya, mengagumi keberhasilan kekuasaannya. Lihat dia berkata, lihat apa yang aku bangun, apa yang aku capai, lihat apa yang aku hasilkan. Perhatikan 3 kata penting. Aku bangun, kekuatanku, kemuliaanku, semuanya tentang kebesaranku. Itulah esensi Babel. Dan kalau saudara teruskan cerita itu ya. Belum kalimat itu selesai keluar dari mulutnya. Di ayat 31, ini kan ayat 30 ya, di ayat 31. Sedang perkataan itu masih di mulut raja, Tuhan langsung menjatuhkan penghakiman. Nebukadnezar kehilangan kewarasannya sampai 7 masa. Dan hidup seperti binatang, dia makan rumput saudara. Selama 7 tahun. Saudara. Itulah Babel. Ya, kita tidak sedang membahas Nebukadnezar, tapi kita sedang membicarakan Babel. Dan Babel itu muncul lagi di Wahyu 17-18. Kalau saudara belum nonton khotbah itu, The Gospel After Genesis, saya anjurkan saudara nonton. Tidak cukup sekali untuk memahami, betul saudara ya. Babel menjadi simbol keseluruhan peradaban manusia yang berkata, kami dapat hidup tanpa Tuhan. Saudara, itulah Babel. Jadi kalau menurut New International Commentary of Old Testament, namanya O. Palmer Robertson, dia berkata begini. Babylon is the embodiment of human pride organized into civilization. Babel adalah wujud kesombongan dan keangkuhan manusia yang terorganisir, yang tersembunyi di dalam sebuah peradaban. Ini Babel. Nah yang menarik adalah Tuhan pakai Babel. Tuhan pakai Babel yang sombong, Tuhan pakai Babel yang kejam, Tuhan pakai Babel yang bengis, Tuhan pakai Babel yang jahat. Nah, disitulah teologi Habakuk runtuh, teologi Habakuk digoncang. Kenapa? Habakuk itu punya kategori, Tuhan itu pakai orang baik, Tuhan pakai nabi, Tuhan pakai raja yang diurapi. Tapi dia nggak punya kategori, Tuhan memakai orang jahat. Itu susah. Nah, bukankah itu juga masalah kita? Bukankah itu sering menjadi pergumulan kita? Mungkin kita bisa terima loh kalau Tuhan itu pakai gereja, Tuhan pakai orang baik, Tuhan pakai pelayan Tuhan, Tuhan pakai orang Kristen, Tuhan pakai pemimpin. Tapi bagaimana kalau Tuhan pakai krisis ekonomi yang sekarang dolarnya 18.000 untuk menggoncang semua berhala-berhala kita? Halo? Bagaimana kalau Tuhan pakai kegagalan manusia? Kegagalanmu untuk mengelola bisnismu, kegagalanmu di dalam pernikahanmu, kegagalan anakmu yang menggoncang jati dirimu sebagai orang tua. Bagaimana kalau Tuhan pakai kanker? Bagaimana kalau Tuhan pakai penyakit kerentanan tubuh kita? Bagaimana kalau ada orang yang ngejak duitmu? Bagaimana kalau ada orang yang melukai engkau? Bagaimana kalau Tuhan pakai keadaan yang memprihatinkan untuk rencananya? Bagaimana kalau Tuhan pakai bencana? Bagaimana kalau Tuhan pakai kehilangan, kedukaan yang kita alami? Of course tiba-tiba kita nggak nyaman. Kita bilang Tuhan engkau berdaulat tapi kedaulatanmu tidak sesuai dengan kenyamananku. Tidak sesuai dengan keinginanku. Itu menggoncang kita. Dan kita bilang, Tuhan, kalau engkau mengasihi
Seharusnya ini tidak terjadi. Seakan-akan standar kasih kita lebih tinggi daripada standar kasih Tuhan. Tuhan, kalau Engkau adil, seharusnya Engkau cegah ini terjadi. Seakan-akan standar keadilan kita lebih tinggi daripada standar keadilan Tuhan. Mulai tidak nyaman, saudara? Karena ini juga saya pergumulkan. What happened? Dan ini yang Habakuk alami. Ini pergumulan nyata. Dan puji Tuhan ini ditulis di Alkitab. Nah sekarang mari kita eksegesiskan budaya kita. Karena Babel tidak pernah benar-benar hilang. Babel hanya ganti pakaian. Kalau kita mau melihat dulu Babel berkata apa? Mari kita bangun menara. Sekarang apa? Mari kita bangun platform. Mari kita bangun bisnis. Mari kita bangun jadi terhebat, tersugih, termulia. Mari kita cari nama. Hari ini Babel berkata apa? Mari kita bangun personal branding. Kalau dulu kita tidak membutuhkan Tuhan. Sekarang kita punya teknologi. Banyak orang sudah gak berdoa. Mereka nanyanya sama siapa? Nanya sama AI. Nanya sama Gemini. Nanya sama Cloud. Nanya sama ChatGPT. Who needs God when you have ChatGPT? Kalau dulu Babel percaya keselamatan melalui bangunan, batu bata. Hari ini Babel percaya keselamatan datang melalui ekonomi, teknologi, inovasi. Saudara, jangan salah paham ya. Teknologi itu bukan musuh. AI bukan musuh. Kemajuan juga bukan musuh. Masalah Babel itu bukan masalahnya teknologi. Bukan masalahnya ekonomi. Tetapi Babel masalahnya adalah hati manusia yang berdosa. Dan dosa itu bukan hanya sekedar melanggar aturan Tuhan. Tapi dosa adalah mengambil posisi Tuhan di dalam hidup kita. Itulah Babel. Saudara, kalau kita ngomong beberapa tahun yang lalu kita ngalami pandemi. Sebelum ada pandemi, kita selalu ngomong gini, kita terlalu maju. Kita mengeradikasi apa? Tuberkulosis, penyakit gabak, penyakit cacar. Kita punya vaksin, semua beres. Apa yang terjadi? Pandemi terjadi. Betul, saudara? Saya masih ingat dulu waktu saya belajar ekonomi, saya masih ingat waktu saya ambil MBA, saya baca buku The World is Flat, globalisasi, ekonomi dunia begitu kuat. Dunia berkata ekonomi global sudah terlalu kuat untuk ada resesi. Itu kalau ada resesi itu berarti pemerintahnya kurang pintar mengelola. Apa yang terjadi sekarang, saudara? Seluruh dunia sedang mengalami masalah ekonomi, pasar runtuh. Dunia berkata teknologi akan menyelesaikan segala-galanya. Tapi teknologi pun menciptakan masalah baru, kecemasan baru, kesepian baru, ketakutan baru, ketidakpastian baru. Saudara, inilah yang dijanjikan oleh Babel. Babel selalu menjanjikan keselamatan, tapi tidak pernah mampu memberikannya. Selalu menjanjikan ketenangan, tetapi tidak pernah mampu memberikannya. Kita pikir kalau kita sudah sampai level tertentu ekonominya kita akan tenang. Tetapi orang-orang yang sampai level tertentu malah takut hilang. Malah takut kalau gak bisa mempertahankannya. Akhirnya semakin cemas. Akhirnya gak bisa tidur. Kenapa? Karena Babel selalu menjanjikan keselamatan tapi tidak pernah mampu memberikannya. Dan yang mengejutkan adalah Tuhan bahkan memakai Babel untuk menggenapi tujuannya. Saudara, hari-hari ini coba cek hidup kita. Jangan-jangan apa yang sedang saudara gumulkan, penderitaanmu, hal-hal yang sedang kau alami saat ini, yang mungkin membuatmu menangis, yang membuatmu bertanya-tanya, yang membuatmu bingung. When life doesn't make sense. Jangan-jangan itu dipakai Tuhan untuk menggenapi tujuannya di dalam hidupmu. Hidup kita. Saudara, di dalam salah satu film yang namanya Lord of the Rings ya. Saya suka film-film kayak gitu ya saudara ya. Lord of the Rings ada satu cincin, ring, the one. Semua orang melihat cincin itu, kalau saudara masih ingat ada yang namanya Gollum itu. My precious, gitu saudara. My precious, cincin itu kan ya.
Kalau aku punya cincin itu ya. Kalau aku punya cincin itu, I will be fulfilled. Aku akan memperbaiki dunia. I will fix the world. I will change the world. Boromir berpikir begitu, Saruman berpikir begitu, Gollum berpikir begitu. Tetapi perhatikan di sini, semakin mereka pegang cincin itu, semakin mereka diperbudak oleh cincin itu. Semakin dia berusaha mengontrol cincin itu mengontrol dirinya. Bukankah itu yang terjadi dengan kita? Yang berusaha mengontrol segala sesuatu. Oh, kalau aku bisa mengontrol semuanya, aku akan tenang. Tetapi, kalau aku bisa mengontrol bisnisku, aku akan tenang. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Enggak semakin tenang, tapi bisnismu mengontrol kamu. Betul? Oh, kalau aku bisa mengontrol anak-anakku, maka aku akan bahagia sebagai seorang ibu. Tetapi apa yang terjadi? Anak-anakmu memperbudak kamu. Semakin kita berusaha mengontrol kehidupan, semakin hidup mengontrol kita. Let's think about that. Berapa banyak kita berusaha mengontrol segala sesuatu. Aku akan berusaha mengontrol uang dengan segala macamnya. Tetapi akhirnya apa? Uang yang mengontrol kamu. Takut kalong, ya kan? Takut kurang, takut hilang, bagaimana mempertahankannya. Itulah sebabnya jawaban Tuhan selalu mengganggu. Karena jawaban Tuhan sedang menghancurkan ilusi kontrol Habakuk. Jangan-jangan jawaban Tuhan untuk doa-doamu itu sedang menghancurkan ilusi kontrol yang sedang kau bayangkan dalam hidupmu itu. Kita perlu cek hati kita. Dan pertanyaan terbesar, kenapa Tuhan melakukan hal seperti itu? Kenapa Tuhan memakai sesuatu yang begitu sulit untuk dipahami? Kenapa Tuhan memilih jalan yang begitu membingungkan? Karena sesungguhnya masalah Habakuk bukan hanya Babel. Masalah Habakuk adalah apakah dia bisa mempercayai Tuhan ketika caranya tidak sesuai dengan caranya dia. Ketika cara Tuhan tidak masuk di akal. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Ketika cara Tuhan sulit dipahami. Saudara, kalau saudara jadi Habakuk, saudara mungkin juga akan berkata yang sama. Saudara mungkin bilang gini, Tuhan aku tahu engkau berdaulat. Tetapi yang susah adalah, aku tahu sih engkau berdaulat, tapi aku gak suka gimana engkau memakai kedaulatan itu. Dan itu menjadi pergumulan kita. Ini kita ingin Tuhan memimpin. Of course, siapa di sini kalau saya tanya, siapa yang gak ingin pimpinan Tuhan? Pasti gak ada yang angkat tangan lah. Siapa yang ingin dipimpin Tuhan? Pasti saudara semua angkat tangan. Aku ingin dipimpin Tuhan. Tapi masalahnya, asalkan ke arah yang aku familiar, yang aku mau. Kita suka pimpinan Tuhan yang seperti itu, betul ya saudara ya? Siapa di sini yang gak ingin Tuhan buka pintu? Of course, kita semua ingin Tuhan buka pintu. Tapi pimpinan Tuhan, pintu yang sesuai dengan keinginan kita. Berapa banyak di sini yang gak ingin Tuhan bekerja? Of course, saya yakin saudara akan bilang, saudara berdoa begini. Tuhan bekerjalah. Tentu. Tetapi bekerjanya sesuai dengan timeline kita. Kita ingin Tuhan menjawab. Tentu. Tapi kok gak masuk di logika. Kok gak sesuai dengan cara pandang kita. Disinilah kita lihat. Alkitab berulang kali menunjukkan bahwa cara Tuhan seringkali melampaui kategori manusia. Saudara, Yesaya 55 ayat 8-9 kalau saudara pernah baca ayat ini. Ayo baca sama-sama ya biar mata kita terbuka. Pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Dihayati. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Stop dulu. Bilang sama sebelahnya. Itu untuk aku itu ternyata. Nah, oke, bilang ya. Jadi bukan gini. Itu untuk kamu. Bukan. Itu untuk aku. Ya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, Tuhan yang sejati gak bisa dimasukkan di dalam kotak pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Gak bisa, saudara. Jadi kalau saudara sedang mengalami sesuatu yang sedang
Tidak masuk akal. Anda bertanya, doesn't make sense. Disinilah saudara perlu tempat untuk memandang. Karena begini saudara, kalau Tuhan semuanya make sense, kalau Tuhan tidak pernah bertentangan dengan kamu, mungkin yang kamu sembah hanyalah versi ideal dari dirimu sendiri. Kalau kamu hanya punya ide, oh Tuhan seharusnya begini, oh Tuhan seharusnya begini, dan itu terjadi terus, jangan-jangan kamu itu bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah versi ideal dari dirimu sendiri. Seringkali kita minta penjelasan, tapi Tuhan berikan janjinya. Kita menginginkan peta, Tuhan kalau habis ini aku harus kemana, aku harus kemana. Saudara bisa buat plan segala macam. Tapi Tuhan gak pernah kasih peta, Tuhan kasih one step at a time. Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu. Hadiratku akan menyertai kamu. Kita menginginkan kepastian, tapi Tuhan berikan dirinya sendiri. Dan kita sering merasa itu gak cukup. Disinilah kita perlu sadar bahwa kita bukan Tuhan. Kita gak bisa masukkan itu, Tuhan itu di dalam kotak pikiran kita. Saudara, saya mau cerita sedikit. Beberapa tahun yang lalu, sebelum saya mengenal Injil, saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Saya selalu berpikir begini, kalau ada orang yang paling radikal di gereja itu saya. Kalau saya ingat itu, saya malu. Gitu. Kok iso ya, cek sombongnya. Gitu. Saya masih ingat, saya jual mobil untuk misi. Siapa yang mau pergi ke pedalaman Kalimantan untuk menginjil kepada orang-orang di pedalaman? Saya langsung angkat tangan, saya mau. Berangkat, bayar harga. Dan saya berpikir itu adalah saya melakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya masih ingat pada waktu tahun 2008. Ada krisis ekonomi besar di Amerika. Saya pernah cerita ini, tapi mungkin bagi saudara yang gak tahu. Wah, babak belur. Saya dan istri babak belur dalam bisnis kami. Sampai bisnis harus ditutup kanan kiri. Dan saya udah bangkan 2 rumah untuk bisnis itu jalan. Biasa, terlalu berani. Terlalu ambisi, terlalu serakah. Waktu itu saya gak berpikir. Dengan iman, kita harus sediakan lumbung supaya Tuhan nanti bisa mengisi itu lumbung-lumbung. Kita berpikir begitu, saudara. Sounds familiar ya. Kenapa yang ketawa-ketawa pernah ya gitu ya, saudara. Wah, kita melakukan itu semua. Dan kita kalau misalnya ada misi apa, oh kita harus menabur. Supaya kalau kita take care of God's business, He will take care of our business. Kan begitu, saudara. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu krisis ekonomi kita berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau setia, aku tahu Engkau. Dan apa yang terjadi? Kok disita rumahnya? Sampai hari terakhir kita percaya tangan Tuhan pasti akan menolong. Nggak menolong. Tahu eviction, dieksekusi rumahnya, kita keluar. Dan saya max out semua kredit card saya. Hidup tutup semua bisnisnya. Kredit macet. Semua yang dikerjakan bukan jadi emas. Keblowok semuanya. Jadi abu. Habis. Saya masih ingat. Saya mau beli McDonald. 99 sen. Untuk anak saya. Waktu itu Jedediah. Saya masih ingat. Digendong Jedediah. Ini kemarin Jedediah baru lulus SMA ya saudara ya. Udah besar banget. Saya masih ingat saya gendong dia. Saya mau bayar pakai kredit card itu. Kredit card saya decline. Yang ngantri banyak. Salah satu ada teman saya. Kenapa kok Mike? Kredit cardku max out. Aduh malunya semua. Tidak apa-apa. Sini. Aku yang bayarin. Saya dibelikan Happy Meal untuk anak saya. Dibelikan teman saya. Sudah semuanya selesai itu saya masih ingat. Saya duduk di pinggirannya McDonald, saya nangis, saya marah sama Tuhan. Tuhan, kamu kok tega? Aku sudah ngapain buat kamu itu? Aku jual mobil, aku pergi ke Kalimantan, aku pergi ke Papua, aku pergi ke Maluku, aku pergi melakukan ini semua. Kamu kok tega? Mau ngomongnya gini, gak Tuhan-Tuhanan, gak wani, sudah, gak berani, gak wani. Karena saya tahu,
Saya hanya hidup ya karena Tuhan. Jadi dalam hati sudah lahir baru. Tapi teologinya kacau. Dan saya waktu itu sudah hampir ngomong kayak gitu. Tapi aduh Tuhan, aku gak tahu mau ngapain. Kamu kok tega? Anak saya di sebelah saya makan fries. Saya sedih, saya marah. Dan tiap kali saya, ya itu perjalanan ya saudara ya. Saya pulang, mobil saya coba cari kekuatan. Yang muncul kekuatan itu. Kasih karunia Tuhan sempurna pada waktu kamu lemah. Nah itu saya gak pernah dengar. Jujur dulu saya senangnya itu dengerin pendeta-pendeta yang muda, yang keren-keren, yang skinny jeans gitu ya saudara ya. Yang kalau khotbah itu berapi-api gitu ya saudara ya. Dan kalau orangnya tuh yang karismatik gitu ya, sangat penuh dengan karisma. Saya senangnya gitu-gitu. Terus saya dengar ini ngomong siapa yang ngomong ya? Ngomongnya nyantai gitu. Saya lihat John Piper, saya cek John Piper. Opa-opa. Terus saya dengerin lagi, ini siapa lagi yang ngomong? Kok bagus? Saya sambil nyetir itu nangis saya. Wih bagus banget. Saya lihat Timothy Keller, opa-opa juga. Loh 2 opa-opa sudah. Ngomongnya gak ada yang exciting, pakai jas kedodoran gitu ya. Ya Tuhan adalah Tuhan yang begini, lihatlah pada salib, gini-gini. Saya bilang, kok gak exciting ya? Tapi saya dengarkan. Saya nangis, saya cari ini dari mana ya? Saya gak pernah dengar versi kekristenan seperti ini. Walking with God, berjalan bersama dengan Tuhan, dengan pain, dengan rasa sakit dan penderitaan. Lah ini saya gak punya vocabulary ini, gak punya kosakata ini. Yang ada adalah terobosan, sukses, kamu melakukan ini, Tuhan pasti akan melakukan itu. Saya taunya itu. Dan pada waktu saya mulai melihat itu, saya mulai ngerti Injil. Saya mulai mengerti apa itu pikul salib. Saya mulai mengerti keindahan salib. Saya mulai mengerti harta yang saya punyai itu bukan kehebatan saya. Hanyalah Kristus. Dan saya mulai mengerti pada waktu harapan saya tidak sesuai dengan realitas saya, itu adalah padang gurun. Dan biasanya orang itu ketemu Tuhan di padang gurun. Dan hari itu saya baru sadar saya ada di padang gurun. Dan saya bertemu dengan Tuhan. Dan saya masih ingat bahwa di padang gurun itu berhalamu mati. Berhalamu gak bisa dikasih makan. Semua yang kamu banggakan, semua yang kamu pikir hebat itu mati. Mana kebanggaanmu? Gak ada. Saya langsung ingat di pinggir McDonald itu. Apa yang bisa saya banggakan? Gak ada yang bisa saya banggakan. Tapi di situ saya bertemu dengan Tuhan. Di situ saya mengerti Injil. Di situ saya dan istri find the true beauty of the gospel. Dan of course perjalanan hidup kita dipulihkan. Secara marriage dipulihkan. Financialnya dipulihkan dengan pengelolaan yang baik. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau saya harus ngulang. Apakah ada yang perlu saya rubah? Saya bersyukur. Waktu itu saya menyembah versi ideal dari diri saya sendiri. Dan waktu saya diizinkan Tuhan ngalamin itu, Tuhan seakan-akan sedang membentuk saya. Yang saya lihat seperti dari bawah, benang kusut. Yang saya lihat tidak harmonis, yang saya lihat kekacauan. Tapi yang Tuhan lihat adalah karya seninya. Yang Tuhan lihat adalah keindahannya. Dan di situ saya baru sadar, Tuhan, aku ngucap syukur. Karena kalau tidak, I will never be here today. Saya gak akan bisa khotbah sama saudara hari ini. Saudara tahu apa cara yang paling sulit dipahami? Disinilah saya mau bawa pada saudara Gospel Connection. Cara yang paling sulit dipahami oleh seluruh dunia adalah salib Kristus. Coba bayangkan kalau saudara ada di Yerusalem pada Jumat Agung. Coba bayangkan kalau saudara ada di posisi murid-murid di Jumat Agung itu. Di hari Jumat itu, Yesus Kristus, Sang Raja di atas segala raja, ditangkap. Yang membangkitkan orang mati, difitnah. Juru selamat dunia, Mesias, dihina, disiksa, disalibkan, dibunuh. Gak ada satu orang pun hari itu yang applause. Luar biasa Tuhan, rencanamu sedang berjalan sempurna. Gak ada, semua orang nangis, semua orang hancur.
Semua orang bingung. This doesn't make sense. Nggak masuk akal. Karena yang terlihat adalah kekacauan, ketidakadilan, kegagalan, kehancuran. Murid-murid berpikir semuanya hancur. Harapan mereka selesai. Impian mereka mati. Masa depan mereka runtuh. Gak ada satu orang pun yang ngelihat salib dan berkata ini kemenangan. Gak ada. Tapi kemudian di hari Pentakosta, Petrus dengan kuasa Roh Kudus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul. 3.000 orang bertobat. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 23 dia mengatakan sesuatu yang sangat profound. Dia berkata begini. Dia yang diserahkan, siapa dia itu? Yesus. Diserahkan Allah, Tuhan yang merencanakannya. Menurut maksud dan rencananya. Rencana Tuhan telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Oh, Tuhan pakai tangan bangsa-bangsa durhaka. Tuhan pakai pembunuhan. Tuhan pakai salib. Itu semua sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Yesus diserahkan oleh Allah melalui salib Kristus yang tampaknya seperti kekalahan besar, itu menjadi kemenangan terbesar. Melalui salib Kristus yang tampaknya seperti kegagalan besar, itu menjadi keselamatan terbesar. Yang tampaknya melalui salib Kristus Tuhan kehilangan kedaulatannya, tetapi justru itu adalah momen di mana Tuhan paling berdaulat dan memegang kendali. Karena saat itu Tuhan mengalahkan maut, Tuhan mengalahkan dosa. Salib adalah Habakuk dalam skala terbesar. Kalau saudara ada di Golgota saat itu, saudara akan berkata, Tuhan ini tidak masuk akal. Tapi 3 hari kemudian, Yesus bangkit. Dan semuanya berubah. Karya salib Kristus menunjukkan kepada kita, bahwa Allah dapat mengubah kejahatan terbesar menjadi kebaikan terbesar. Itulah sebabnya orang Kristen punya pengharapan. Bukan karena semuanya masuk akal. Orang Kristen punya pengharapan bukan karena saudara selalu dapat jawaban doa. Tetapi iman Kristen masuk akal atau tidak, paham atau tidak. Kita mungkin tidak paham semua providensia Allah. Tapi kita punya salib. Mungkin hari ini ada yang datang ke gereja dan saudara tanya, Tuhan kamu sedang apa? Mungkin Anda sedang mengalami kesulitan. Mungkin tubuhmu sakit. Mungkin anakmu sakit. Istrimu sakit. Orang tuamu sakit. Mungkin kesehatanmu membuatmu takut. Mungkin keluargamu sedang berantakan. Masa depanmu mungkin terlihat kabur. Anda gak ngerti apa yang Tuhan sedang lakukan. Habakuk juga gak ngerti. Para murid juga gak ngerti. Tapi akhirnya mereka belajar sesuatu. Iman kepada Tuhan bukanlah mengerti segala sesuatu. Iman adalah mempercayai bahwa ada pribadi yang memegang segala sesuatu. Dia berdaulat. Dan perhatikan ini. Tangan yang sama yang mengatur sejarah adalah tangan yang sama yang pernah dipaku bagi engkau. Mungkin hari ini Anda belum memahami rencananya. Tetapi di salib Anda melihat hatinya. Dan hati itu berkata, I love you more than what you can understand. God loves you. Itulah sebabnya dia melakukan salib. Jadi kesimpulannya. Kalau Tuhan bisa pakai pengkhianatan Yudas, kebencian para imam, kepengecutan Pilatus, kekerasan Romawi, kematian anaknya sendiri untuk menyelamatkan saudara dan saya, maka Tuhan juga bisa memakai bagian hidupmu yang saat ini gak masuk akal untuk kemuliaan Dia dan untuk kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Iman bukan ketika semua pertanyaan terjawab, tapi iman adalah kita tetap percaya Tuhan bahkan ketika jawabannya tidak masuk akal. Kalau Tuhan bisa dipercaya di Golgota, maka dia dapat dipercaya di tengah kebingungan hidup yang sekarang saudara sedang jalani.
Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saya mau kasih implikasinya, oke? Kalau saudara lihat ini, saudara tahu kemana memandang. Maka orang berinjil, ayo kita baca sama-sama yang sebelah sini ya. Keras-keras. 1, 2, 3. Orang berinjil bisa tetap beriman bahkan saat jawaban Tuhan tidak. Kok bisa? Ayo baca yang sini. Karena apa? Karena tahu Tuhan sedang mengerjakan jauh lebih besar daripada yang mampu dia pahami saat ini. Saudara cuma lihatnya apa? 1 tahun, 1 minggu, 10 tahun bahkan. Tuhan lihatnya apa? Sejarah. Tuhan lihatnya apa? Kekekalan. Saudara lihatnya dari bawah. Seperti karpet Persia itu. Kacau. Tapi Tuhan lihatnya dari atas. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Buat kita. Buat kemuliaannya. Bukan sebagian, bukan beberapa. Segala sesuatu. Berikutnya saudara. Orang berinjil. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil tidak menilai kasih Tuhan berdasarkan apa? Keadaannya. Jangan menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaanmu saat ini. Kok bisa kamu tidak menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaan? Karena apa? Ayo baca sama-sama. Karena sadar Tuhan seringkali melakukan pekerjaan terbesarnya melalui hal-hal yang mungkin paling membingungkan. Coba bayangkan di pinggiran McDonald itu. Saya paling bingung. Tapi saya bersyukur. Sekarang saya melihat itu. Wah, puji Tuhan. Mungkin sekarang saya juga ada kebingungan lagi nanti. Tapi saya harus melihat kepada salib. Nanti 10 tahun lagi saya melihat ke belakang. Waduh, puji Tuhan ya, saya ngalamin itu. Dan ini gak pernah selesai saudara. Jadi jangan menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaanmu. Yang terakhir, ayo baca sama-sama yang sini ya. 1, 2, 3. Orang berinjil bisa tetap tenang menghadapi apa? Pergumulan yang tidak dia mengerti. Kenapa? Karena tahu tangan yang mengatur sejarah dunia adalah tangan yang sama yang pernah dipaku baginya. Saudara, kalau Tuhan membuat salib yang terlihat seperti kekalahan, ternyata itu kemenangan. Kalau salib terlihat seperti kekacauan, ternyata itu keselamatan. Maka kita percaya kalau kita dikasih itu. Saya tahu Tuhan bekerja. Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan. Tapi saya tahu hikmat Tuhan yang terbaik. Aku mungkin tidak memahami tangan Tuhan. Tapi aku mempercayai hatinya. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Ya, sambil kita menyiapkan hati, kita akan menaikkan sebuah lagu Ancient of Days dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh City Light ya. Mari sama-sama kita reflect. Bagian hidup apa yang selama ini membuat saudara berkata, Tuhan jawabanmu gak masuk akal. Mungkinkah karena saudara sedang lebih mempercayai pengertianmu sendiri daripada hikmat Tuhan. Hari ini percaya kepada Tuhan dengan memandang salib. Jika Tuhan tidak mengubah keadaanmu sesuai keinginanmu, apakah kamu masih percaya bahwa dia tetap baik? Atau selama ini kamu menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaan? Hari ini bertobat bersama, pandang kepada Kristus. Apa babel-babel kecil yang selama ini kamu andalkan untuk memberikan rasa aman, memberi identitas dan kendali atas hidupmu selain Kristus? Serahkan kepada Tuhan dan pandang kepada Kristus. Mari sama-sama naikkan lagu ini. Meski semua bangsa dan kerajaan runtuh, Tuhanlah Raja. Tuhanlah Raja atas segalanya. Ku takkan goyah atas kebenaran, dan Tuhanku Allah yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, katakan. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tahtanya akan tetap berdiri.
kuasa, kemuliaan. Segala kuasa, kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Tuhanku Allah yang kekal. Naikkan sama-sama, katakan. Meski malam gelap melampaui, Dia bersama dengan saudara. Dia bersamaku, menyertai kita. Amin. Kasih-Nya pasti Dia mengenalku. Sebab Tuhanku Allah yang kekal. Katakan, Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir, berjasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Haleluya. Segala kuasa, kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Tuhanku Allah yang kekal. Meski ku tak tahu kan hari esok, ku kan menanti Sang Juru Selamat. Satu hari kelak, satu hari kelak, ku bersama Dia. Di hadapan Allah yang kekal. Dia yang awal, Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa, segala kemuliaan, segala kuasa, kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Tuhanku Allah yang kekal. Sebab Tuhanku, sebab Tuhanku Allah yang kekal. Sekali lagi katakan, sebab Tuhanku Allah yang kekal. Sebab Tuhanku Allah yang. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia yang berdaulat, Dia yang baik, Dia yang berkuasa, Dia yang mulia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengaku bahwa seringkali kami lebih mudah mempercayai-Mu ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan kami. Tapi kami minta ampun Tuhan ketika jawaban-Mu mungkin berbeda dari yang kami inginkan. Ketika jawaban-Mu dan jalan-Mu gak masuk akal bagi kami. Hati kami gelisah, kami mempertanyakan Engkau. Ampuni kami. Seringkali kami berusaha mengendalikan hidup kami sendiri. Kami ingin memahami semuanya. Kami ingin memastikan bahwa segala sesuatu aman dalam kontrol kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sering membangun babel-babel kecil di dalam hati kami. Kami cari rasa aman dari hal-hal yang fana, keberhasilan, ketenangan dari kemampuan kami sendiri untuk mengendalikan hidup. Dan tanpa sadar kami lebih percaya semua itu daripada percaya sama Engkau. Tapi hari ini kami datang dengan segala kebingungan kami, dengan doa-doa yang belum terjawab, dengan pergumulan yang belum selesai, dengan penderitaan yang membawa air mata. Kami mau bawa semua itu kepadamu Tuhan. Kalau saudara punya itu semua, kebingungan, air mata, doa yang belum terjawab, pergumulanmu, angkat tanganmu. I really want to pray for you. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Hari ini kami bertobat di hadapan-Mu. Seringkali kami mempertanyakan kebaikan-Mu.
Tapi hari ini kami datang dengan kejujuran, kami serahkan kembali dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mungkin gak paham apa yang sedang Kau kerjakan. Kami gak paham tangan-Mu yang sedang mengatur semua ini. Tapi kami ingin belajar, percaya hati-Mu. Karena kami melihat hati-Mu disalib. Kami melihat hati-Mu yang mengasihi kami dibuktikan melalui karya salib-Mu. Kami melihat kasih. Kami melihat anugerah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan tangan yang sama yang mengatur sejarah adalah tangan yang dipaku bagi kami. Adalah tangan yang menggandeng setiap tangan yang terangkat hari ini. Adalah tangan yang sama yang menopang setiap perjalanan kami. Yang berkata, aku menyertai engkau. Yang berkata, I love you more than what you can understand. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami melihat saat segala sesuatu tampak kacau di Golgota, Engkau justru sedang mengerjakan keselamatan terbesar bagi kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu ini terus mengkalibrasi hati kami, membentuk iman kami, dan menyertai perjalanan iman kami Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat yang kasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, jadilah saksi Kristus kemanapun kamu berada. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara.